Sebenarnya panitia sih pengen bacain tuh galau dan apa nih? Galau dan mentoring. Saya kira ini masanya ya. Jadi setelah ini kita akan lebih banyak, nanti mungkin ada tanya jawab, dan saya berikan kesempatan pada panitia, tolong jelasin aja teknisnya bagaimana cara adik-adik itu bacain makna galau menurut mereka dan pentingnya mentoring menurut mereka. Saya kira itu dulu sebagai pengantar adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada udang di balik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materi yang sudah disampaikan oleh Dewi, mungkin sekarang kita waktu diskusi yang mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 3, mungkin kita beri kesempatan 2 pertanyaan saja, yang satu untuk Ahmad dan satu untuk Ikhwan. Mungkin teman-teman panitia bisa, nggak tahu mungkin ada yang bertanya, nanti langsung dikasih. Jadi ceritanya yang galau-galau ini nggak dibacain dong? Ya sudah, biarkanlah panitia galau ya. Ada yang bertanya dari teman-teman? Nggak pakai mic, bisa gede nggak suaranya? Silakan. Ya, boleh, nggak apa-apa. Langsung jawab aja. Assalamualaikum. Ya, pertanyaannya saya kira Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang muncul dari hati yang amat jernih. Ya Masya Allah, itu calon istri dia adik-adik. Baik, pertama ya, memang begini. Sekarang begini, kenapa banyak orang yang menganggap bahwa mentoring itu tidak terlalu bermanfaat buat mereka? Karena gini, orientasi anak muda sekarang itu adalah ketakutan akan masa depan. Ya, kenapa ada yang kuliah, ada orang yang, kalau saya sih karena saya seorang organisatoris, ya. Saya sangat senang berorganisasi. Saya sering tanya sama teman-teman, kenapa sih kamu nggak mau ikut organisasi? Tanya teman-teman ya, yang nggak mau ikut, dia takut, nggak ada waktu, takut akan masa depannya. Jadi menurut mereka, ikut mentoring itu tidak berhubungan dengan keamanannya di masa yang akan datang. Itu pilihan dia. Kenapa? Karena bagi dia masa depan itu cuma di dunia. Paham nggak deh? Gue akan nggak bahagia kalau gue tuh miskin. Nah, ikut mentoring kan nggak bikin gue dapat duit, makanya gue nggak ikut mentoring. Coba tanya mereka, pasti sebagian besar pandangan mereka seperti itu. Ya, dan ini juga tantangan buat pementor-pementor. Memang begini, materi-materi yang harus disampaikan para pementor itu juga memang harus menyentuh sisi masa depan, optimisme masa depan dari mentorannya. Itu penting itu. Ya, Nek. Makanya kalau KTW punya pementor itu adik-adik yang Masya Allah. Pementor adik bayangin ya, adik mentor KTW itu begini. 1, anak band. Kalau mentoring maka KTW masih merokok dia. Pertama kali datang dia masih merokok, pakai celana pendek mentoring tuh. Ke masjid mentoring pakai celana pendek merokok. Masya Allah, kalau saya nggak bijak langsung saya bilang saya matikan rokok, saya tonjok udah 2 kali kan begitu. Tapi saya harus bijak. Sekarang ini ada sekarang memang begini. Kita anak Indonesia hidup sekarang dalam budaya perkotaan. Dan sekarang masanya ada mencari jati diri. Rata-rata tuh anak-anak muda kita stabil tuh umur 35 tahun. Jadi para pementor, teman-teman sekalian pun yang jadi pementor, jangan galau kalau nengok adiknya udah didakwain tapi masih juga begini. Kak, saya udah dakwain dia sampai 2 tahun, tapi kok dia masih begini aja ya? Mungkin belum masanya. Karena hidayah itu punya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi ada penelitian yang mengatakan orang itu di Indonesia sekarang ini mencapai titik puncak religiusnya itu paling cepat tuh rata-rata umur 35 tahun, itu paling cepat. Kenapa? Kata kita sudah hidup di dunia dengan situasi perkotaan deh. Artinya dulu ibu kita, nenek kita tuh menstruasi wanitanya baru umur 20 tahun, 19 tahun. Sekarang anak umur 7 tahunnya udah menstruasi. Ya nggak?
Kenapa? Karena ya itu tadi interaksi sudah lebih awal. Ya, dulu handphone nggak ada. Sekarang ada sama cowok di Makassar bisa telepon kapan aja kan dengan menggunakan telepon. Jadi ya kalian sudah dewasa, saya sampaikan aja. Hal-hal berbau seks itu memang banyak sekali kena pada kita. Dan ini yang membuat itu mereka anti pada mentoring biasanya. Kenapa? Yang pertama, mentoring itu menjebukan. Mungkin dia ketemu sama pementor yang dulu waktu pementor agak seram orangnya. Ngomongnya tentang mati mulu, nah takut dia kan dulu. Wah, kau mah dia. Ngomongnya maksiat mulu, takut dia. Karena memang begini, kadang-kadang nggak sesuai seleranya orang ini gitu. Ini juga masukan beberapa mentor, biar mereka juga menjadi sosok yang bijak. Katanya itu punya binaan begitu. Satu anak band. Kalau lagi mentor pindah gini-gini. Itu mentoring lu. Tangannya gini. Dia anak band nih. Tapi katanya bilang sama dia, kamu boleh jadi anak band kapan saja. Silahkan kamu bikin, dan kamu saya sarankan sekarang standarmu udah kalau bisa kamu kalahkan Slanker dengan banyak Slanker. Tapi tenang, saya arahkan dia. Ketika kamu nanti jadi anak band yang baik, ketika waktu azan kamu stop band. Ajak pendukung-pendukung itu soal itu bagian dari dakwah yang mungkin dia bisa lakukan. Jadi gini, komentar-komentar memang positive thinking. Potensi anak-anak muda kita memang banyak banget. Ada yang di bidang seni, ya kan? Ada yang di bidang apa? Saya termasuk orang yang proaktif. Ada mentoran saya ini saya didik. Oke, kalau gitu kamu tiap bulan wajib setor satu lagu sama saya, lagu yang baru. Nanti kita akan masuk ke YouTube, semoga kamu jadi terkenal dan kamu jadi banyak pengikutnya. Besok-besok kalau dia ketika lagi ngeband, lagi ngeband jam 2 siang, tiba-tiba jam 3 lagi azan, Allah, stop dulu. Ada teman-teman kita sholat dulu. Kalau ada bisa melihat, karena dia punya fans banyak, dan pada semua fans yang sholat, itu kan Masya Allah. Ya kan? Sekarang dakwah dengan apa aja bisa. Jadi, bagaimana pandangan kita terhadap dia, doakan kepada Allah semoga dia dapat hidayah. Itu yang pertama. Jangan bilang, wah ini ahlun nar, enggak benar itu. Dia jahat. Karena bisa jadi hari ini, jadi gini deh. Kalau ada orang yang hari ini menjadi orang yang sangat membenci Islam, ketika dia nanti dapat hidayah, kata Rasulullah, dia akan menjadi orang yang sangat kuat pandangan terhadap Islam. Umar bin Khattab, itu orang yang dulu sebelum masuk Islam, mana Muhammad, aku mau bunuh dia. Umar ini deh, itu punya SOP deh. Kalau pedang udah keluar dari sabungnya, satu kepala wajib putus. Jadi kalau kalian ketemu sama Umar, hati-hati. Kata Rasulullah SAW, Umar ini, jangankan manusia, setan aja ketemu Umar nggak benar, nggak takut. Setan aja ketemu Umar tuh takut. Jadi kalau setan ketemu sama Umar, berhadapan-hadapan di sebuah gang, setan lebih baik minggi wadah Umar, gue takut tinggal. Anak kecil kalau nengok Umar nangis gitu. Umar bin Khattab tuh begitu. Tapi ketika dia masuk Islam, ya, yang pertama karakternya berubah. Di depan orang dia jadi orang yang sangat gagah perkasa, macam-macam disikat sama dia. Ya, waktu hijrah sahabat Rasul dari para sahabatnya hijrahnya pas sembunyi-sembunyi kan. Tapi Umar datang ke depan Ka'bah, dia ngomong, wahai kalian para pemuda-pemuda Arab, barang siapa di antara kalian yang istrinya mau jadi janda, yang anaknya mau jadi yatim, aku mau ke Madinah, tolong halangi aku. Gitu dia ngomong. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang badannya gede, kakak, itu segera dakwah. Nah begitu juga dengan adik. Yang pertama sekarang adik hijrah Islam ada dimasukkan dulu. Jadi adik punya spirit bahwa orang ini harus dapat hidayah. Kalau dia membenci dakwah, kalau dia membenci mentoring, sayalah orang pertama yang harus mendakwahi dia dengan gaya saya, dengan model yang saya bisa, supaya dia dapat hidayah. Dan Masya Allah, kalau dia dapat hidayah, pahala dia sholat, pahala dia ikut mentoring, adik dapat semuanya. Itu jawaban yang menurut saya paling bijak buat adik. Ya, jadi jangan dihina, jangan dikasihani boleh. Aduh sedih. Oke, jadi itu deh yang paling baik. Kemudian katanya sampai kepada kalian gini, ya, ini hubungan antara mentoring dengan meledaknya potensi kalian. Masya Allah, ternyata kalau kita berislam deh, KTW dulu di kambing congek bahasanya. Tahu kan? Saya tuh dulu orang tuh bandel banget. Tapi ketika saya masuk mentoring, saya SMA dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA nggak pernah keluar dari ranking 1. Kenapa? Karena saya ikut mentoring dulu. Ketika saya dikasih tahu sama pementor saya, kamu harus jadi orang yang berprestasi. Oke. Dulu saya waktu SD kambing congeng nggak terkenal, SMP kambing congeng nggak terkenal, SMA ketika saya udah masuk mentoring dan Masya Allah pilih saya jadi ketua rohis pada saat itu, katanya mulai bangkit. Ikut lomba debat bahasa Inggris, jalan kemana-mana, semangat katanya belajar bangkit. Saya punya keyakinan bahwa kalau saya dekat sama Allah, saya belajar dengan baik, saya ikhtiar, saya jadi orang yang pasti bisa sukses. Ya, kalau KTW itu matematika Masya Allah, kalau ada FP-nya gampang gitu. Ya kalau ada rupiahnya saya cepat gitu. Ini sekian juta cepat gitu. Tapi kalau matematika akal itu susah. Kalau pengusaha itu kali sama tambah gampang. Tapi kalau bagi yang kurang itu susah biasanya. Pengusaha ya, pengennya nambah mengalir terus. Jadi Pak Ade tuh gitu. Jadi bayangin, bahkan Masya Allah efeknya itu sampai saya kuliah deh. Bayangin, ada nggak di sini udah pernah ke Jepang, udah pernah ke Amerika. Saya itu termasuk orang sudah pernah ke Jepang, sudah pernah ke Amerika. Kapan saya dapat tuh spiritnya dari mentoring dulu.
Ketika saya diajarkan sama guru saya, antum, apa pembantu saya, antum nih harus jadi orang cerdas. Kamu harus rajin belajar, bahagiakan kedua orang tuamu. Itu tertanam di otak saya deh. Jadi KTW kemarin udah ke Malaysia, udah ke Singapura, udah ke Jepang, sudah ke Amerika. Ada nggak di antara kalian sudah ke Singapura, sudah ke Malaysia, sudah ke Jepang, sudah ke Amerika? KTW New York sudah pernah. Kemarin ikut Enchanman, ikut Enchanman tuh mana anak undip, Enchanman ke New York, Boston, Massachusetts, katanya sudah main di sana. Ya dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Bahasa Inggris pas-pasan, tapi bisa ke Amerika gitu ya. Kenapa? Karena itu kata Allah begini. Alladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, ini buat adek nih, mantap banget ayat buat adek. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah yang akan memuliakan posisimu. Itu Masya Allah. Jadi kita harus punya niat deh, senantiasa menolong agama Allah, karena Allah akan menolong kita. Allah yang senantiasa memuliakan posisi kita di dunia dan akhirat. Itu ayat yang cantik banget buat adek. Saya kira itu.